Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama sayyidil insi wal jan alladhi ayyadahu Allahu azza wa jalla bi mu'jizatil Qur'an. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil furqan. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim tabarukan bi qiraatihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahu maulana al-azim wallahu a'lamu bimuradi. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati segenap asatidah wal ustadzah, para kiai, para guru, para ahli Quran yang alhamdulillah pagi hari ini banyak sekali hadir bersama-sama kita. Wabil khusus pimpinan pesantren Tahfidzil Quran As-Sa'adiyah Adinda Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Haji Ali Mustafa Al-Hafidh MA, juga ayahanda yang terhormat Bapak Kiai Haji Sa'adi Mata'anullah bituli hayati. Mudah-mudahan ayahanda sekeluarga senantiasa Allah berikan kesehatan, panjang umur, berkah di dini wa dunya wal akhirah. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita yang baru saja menyampaikan al-mawaid al-hasanah, al-mukarram wal muhtaram Dr. Haji Sugiyarto, al-mukarram Ustaz Instira, al-mukarram Ustaz Supandi, dan seluruh dewan guru Jami'il Asatidah wal Ustadzah yang telah mengorbankan waktunya, yang telah mencucurkan keringat lelahnya untuk mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran. Maka mudah-mudahan para asatidah wal ustadzah yang telah berjuang senantiasa Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Juga para mutakharrijin, para alumni, para anak-anakku yang diwisuda hari ini, dan para wali santri, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat yang diberikan secara reguler kepada kita, nikmat sehat, nikmat panjang umur, ini namanya nikmat reguler Bapak Ibu. Karena Allah Azza wa Jalla berikan dengan sifat rahmannya dalam lafaz al-basmalah. Kita tahu lafaz al-basmalah adalah ayat yang pertama di surah Al-Fatihah di madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di dalam surah Al-Basmalah, di dalam ayat ini Allah sebutkan sifat yang pertama, yaitu Ar-Rahman. Kasih sayang Allah amatun li jami'il khalqi. Allah kasih sayang semua makhluk di muka bumi ini. Maka jangan heran Bapak Ibu, yang gak sholat makan, yang sholat juga makan.
Yang hafid Al-Quran punya duit, yang nggak bisa baca Al-Quran juga punya duit. Ini rahmannya Allah. Makanya saya anggap ini nikmat yang reguler. Orang tua diberi anugerah oleh Allah Azza wa Jalla punya anak. Bersyukur nggak Bu, Pak? Bersyukur punya anak karena ada rahmannya Allah. Tapi jangan lupa, selain rahmannya Allah, ternyata ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah, sifat Allah yang kedua adalah Ar-Rahim. Kasih sayang Allah yang spesial kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang tua yang dapat anugerah punya anak, mau saja dulu belajar Al-Quran, ini adalah anugerah dan nikmat yang bukan reguler. Ini bukan nikmat yang biasa Bapak Ibu. Sebab seorang anak yang mau belajar Al-Quran atas bimbingan guru-gurunya, dorongan orang tuanya, minimal tanggung jawab kita di hadapan Allah makin berkurang. Karena ngeri Bapak Ibu, ada dalam satu kitab, walaupun masih diperdebatkan hadis ini, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah anugerahkan orang tua seorang anak yang merupakan amanah, falam yata'allam al-Qur'ana, tapi anaknya nggak mau belajar Al-Quran, nggak mau mengkaji Al-Quran, nggak mau mengamalkan isi Al-Quran, ternyata yang bakal menanggung dosanya adalah orang tuanya yang gak mau mendidik mereka dengan pendidikan Al-Quran. Berat gak tuh Bapak Ibu? Dia yang ngerjain dosa, kok bapaknya yang tanggung jawab? Kalau istilah lagu itu, orang makan nangkanya, gue yang dapat getahnya. Kalau makan nangka kena getah wajar. Yang gak enak orang yang makan nangkanya, kok saya yang dapat getahnya. Yang ngerjain dosa anaknya gara-gara bapaknya gak mau nyuruh dia belajar Al-Quran, ternyata yang kebagian dosanya orang tuanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Maka subhanallah, hadis yang diungkapkan di banner kita ini luar biasa. Hadis yang sangat favorit bagi santri penghafal Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, yang meriwayatkan gak tanggung-tanggung, seorang yang bukan berasal dari Arab, namanya Muhammad bin Ismail, lahirnya di sebuah negara Uni Soviet, Bukhara, karena beliau orang Bukhara jadi namanya Bukhari. Orang Klender jadi Al-Klenderi, orang Jawa jadi Al-Jawi. Syekh Nawawi orang Banten jadi Al-Bantani. Syekh Yasin orang Minangkabau, Syekh Yasin Al-Padani. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang luar biasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Anak-anak santri hafal semua? Ayo sama-sama kita baca. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak santri boleh deh, wali santrinya biar hafal hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendeskripsikannya dengan kalimat khairukum. Khair itu terjemahnya you are is the best. Kamu itu menjadi orang yang terbaik kalau pertama
dua kalimat fi'il mudhari. Kata kerjanya dua Bapak Ibu. Yang pertama ta'allama, yang kedua allama. Ta'allama jadi allama. Ini kalau pengen ngerti bahasa Arab, bersyukur masuk pesantren anak-anak kita Pak. Kalau nggak pernah belajar di pesantren repot, bedain ta'allama sama allama aja nggak bisa. Walaupun saya yakin yang ngajar bahasa Arab di pesantren kita, saya udah bilangin, kasih metode yang paling sederhana. Saya kalau ngajar bahasa Arab Pak Dr. Sugiarto, saya bilang mulai dari tasrifan dulu supaya demen dulu sama tasrifan. Contoh fa'ala, fa'ala, fa'alu, a diganti sama u. Doroba, doroba, 2 detik bisa ternyata. Ja'ala, ja'ala, subhanallah. Alima, alima, palala, palala. Nah ini yang repot, santri sampai palalu sama gurunya. Matala, matala, matalu. Yuk kita mulai lagi. Kata Nabi, sebaik-baik kalian man ta'allamal Qur'ana, orang yang belajar Al-Quran. Kata ta'allama Bapak Ibu, ini bukan berarti hanya belajar toh, tidak. Ini ahlinya Pak Dr. Sugiarto, beliau doktor pendidikan. Makna ta'allama yang pertama, orang yang belajar Al-Quran pasti baca Al-Quran. Gak mungkin ketika dia belajar Al-Quran gak baca, gak mungkin. Dan subhanallah, baru bacanya saja, ketika anak-anak kita Bapak Ibu di pesantren baca Al-Quran, mau salah mau benar sudah ada hitungan pahalanya. Kata Nabi, al-mahiru bil Quran ma'al kiramil barar. Orang yang bisa baca Al-Quran secara expert, dia beserta para nabi, para orang-orang soleh di surga. Bagaimana mereka yang belajar? Walladhi yata'ta wa huwa syaqun falahu ajrani. Tenang, yang belajar, yang belum bisa udah dikasih pahala dalam Islam. Orang yang terbata-bata baca Al-Quran, kita biasanya mulai ngaji itu susah, apalagi lahjah kita kan bukan orang Arab. Belajar ain aja lama, karena dalam bahasa kita gak ada yang namanya huruf ain, adanya a. Dalam bahasa kita nggak ada huruf dhad, adanya d. Jadi wajar kalau ada misalnya imam yang nggak pernah pesantren Al-Quran, jadi imamnya alhamdulillahi rabbil alamin, karena nggak tahu ain. Masih mending bukan lagi alamin, Ustaz, ada yang pakai eng. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Kata makmum, ini imam ngalamin apaan? Bukan alhamdulillah jadi alkamdu. Kata Nabi, orang yang seperti ini 2 pahalanya. Jadi kalau ada orang tua anaknya nyantri di pesantren Al-Quran, sesungguhnya tiap hari dia dikirimin pahala Bapak Ibu. Sayangnya karena kita nggak bersyukur, akhirnya ngeluh mulu kerjaannya anak di pesantren. Apalagi udah mulai mudifah, mau awal kiriman, ngomong sama bini, gimana kita bisa nggak ngirimin bulan ini? Ya, nggak yakin bahwa anak-anak yang pesantren Al-Quran baru belajar saja pahalanya mengalir buat kedua orang tuanya. Yang kedua, setelah belajarnya susah, udah lancar. Kata Nabi, orang yang membaca Al-Quran likulli harfin asyru hasanah. Setiap 1 huruf 10 kebaikan. Ini belum ngapal, baru baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Berapa huruf, Bu? Nun. Berapa huruf? 1. Dapat pahala 10. Itu baru nun doang.
Akhirnya kata ibunya, kalau begitu Ustadz, kalau satu dapat 10, Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Shadaqallahul Azim. Yang penting dapat katanya. Anak di pesantren gak bakalan satu huruf Pak. Mereka wiridnya Al-Quran. Ketika udah baca, mereka meningkat ke menghafal Al-Quran. Kalau sudah menghafal, ini pahalanya baca dapat. Yang tadi mahir bil Quran dapat. Bahkan orang hafal nggak mungkin satu baris langsung hafal. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Diulang lagi. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Diulang minimal 15 kali. Lah kalau satu ayat pahalanya 100, diulang 15 kali, orang tuanya udah dapat kiriman 1.500 kebaikan hanya satu ayat yang dia baca. Untung apa enggak Pak? Untung apa enggak? Hebat apa enggak? Sayangnya kita mau mesantrenin anak biar bisa baca Al-Quran, seringkali kita nggak kuat dengan ujiannya. Emang ada ujiannya Ustaz? Allah sampaikan di Al-Ankabut, atau saya lupa ayatnya, saya hafal, nanti diingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira? Jangan kebangetan pede ente, kata orang Betawi. Jangan terlalu percaya diri Anda. Oh, anak saya udah hafal Al-Quran, anak saya udah belajar di pesantren Al-Quran. Hati-hati. Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira? Ayut roku, mereka ditinggalkan dalam keadaan seperti itu. Wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Hati-hati ujiannya. Ujian itu biasanya ringan apa berat? Kalau yang ringan bukan ujian, itu contekan Pak. Kalau ujian berat, makanya susah, waktunya lama. Dan ujiannya bukan cuma buat anak, orang tua juga ujian. Saya tahadus bin nikmah, santren nggak pernah lama, baru ngerasain sekitar 9 tahun Pak Dr. Sugiyarto. Itu kata guru saya belum lama. Kalau pengen lama pesantren itu minimal 20 tahun. Tapi saya milih yang standar aja lah. Ini ujian buat anak, biasanya futur. Futur itu bete. Ya Allah, ini kok ngapal susah banget. Wala anak, wala antum, wala anak, wala antum, ketemunya lakum dinukum lagi. Wala anak, wala antum, sulit, capek. Akhirnya ngomong deh sama orang tua, WA, Pak, SYTDKBTH. Bisa bacanya Pak, Bu? Saya nggak betah. Orang tuanya kan langsung tanya, kenapa saya nggak betah? Anaknya pinter, apalagi zaman hari ini teknologi luar biasa. Dia akan bilang, aduh Pak, gurunya nggak pernah ngajarin, di pesantrennya nggak enak, pokoknya dia nggak enak, pokoknya betah, pokoknya nggak betah, hidup nggak betah. Allahu Akbar. Hah? Kok nggak betah pakai takbir segala? Akhirnya orang tuanya nggak klarifikasi lagi ke pesantren. Ya udah, kalau kamu nggak betah, kita cari lagi pesantren yang lain. Bapak sanggup kok. Wah, sombong. Lupa bahwa ini ujian. Ujian buat anak, ujian buat orang tua. Itu baru proses Pak. Apalagi sudah mulai anak-anak kita banyak hafalannya, ada saja ujiannya. Keuangan, kadang-kadang kok kata anak Ustadz kemarin, kalau anak di pesantren rezekinya lancar. Lah kenapa ini kurang ada seret? Kemarin nyaloin apa aja dapat.
Apalagi musim kurban begini banyak yang pesan kambing, harganya 3 juta. Alhamdulillah dapat kebeli 2 juta, untung 1 juta kata calok. Tapi kok sulit, ini ujian. Apalagi kalau sudah punya hafalan Al-Quran, ujiannya makin berat. Nah, kalian boleh bersyukur kepada Allah hari ini bisa menyelesaikan hafalan, tapi yakinlah ujiannya akan semakin berat. Tapi yakin ujian anak SD nggak mungkin sama dengan ujiannya anak SMP, betul Pak? Kalau anak SMP ujiannya sama dengan anak kuliahan, berarti zolim yang kasih ujian. Begitu pula Allah Azza wa Jalla. Allah nggak bakal kasih ujian kita kecuali seukuran kemampuan kita. Ayat Qur'annya anak-anak semua udah apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin ujian ini pasti berlalu. Maka selalu mantapkan dalam hati, ujian ini pasti berlalu. Kalau perlu badai pasti berlalu. Keren nggak tuh? Kan bikin status ya emaknya, badai pasti berlalu, SPP pasti kebayar gitu. Jadi kalau ngeluh ketemu anaknya apalagi asal pulang nanya, "Mak, ini gimana? Kira-kira saya pesantren lanjut apa enggak?" Ya payah, orang datang payah. Payah lu beneran payah jadinya Pak. Optimis, yakin ini satu anugerah terindah dari Allah untuk kita ketika anak-anak kita mau belajar Al-Quran dan insya Allah mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Khusus buat anak-anakku, ketika kalian sudah diberikan anugerah oleh Allah bisa belajar Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, hadihi ni'matun 'azimatun lak wa ni'matun 'azimatun liwalidaik wa ni'matun 'azimatun li ahlik. Ini anugerah terindah untukmu, untuk ayah ibumu, untuk keluargamu. Maka jaga. Bagaimana cara menjaganya? Maka yang minimal akhlaquka lazimun ka akhlaq alladhi syarahahu Allah azza wa jalla fil Qur'an. Kalau sudah hafal Quran, akhlaknya harus seperti akhlaknya Al-Quran. Karena miris kalau ada orang hafal Quran malah adabnya hilang. Apalagi di masyarakat kita titip. Masyarakat kita itu masyarakat yang sangat menilai seseorang alumni pesantren. Yang pertama bukan hafalannya nak, tapi yang pertama attitude, sikap, akhlak, adab. Jangan mentang-mentang kamu sudah hafal 20 juz, hafal 30 juz, tahu-tahu sholat di masjid udah tahu ada ustadz setempat yang biasa jadi imam, padahal fasih juga cuma nggak hafal. Kamu dengan langsung masuk setelah qomat mati sholat Allahu la ilaha illallah mati. Ini kata orang Betawi, ini namanya ustadznya es-oso eng-ongo eng. Orang akan bilang ini ustadz tapi apal aku somong amat. Terus gimana caranya Abi? Gampang. Kalau kamu tahu dia bacaannya kurang baik atau hafalannya sedikit, tetap gunakan tangan kananmu untuk mempersilahkan, tapi langkah kaki kirimu maju ke depan. Saya kasih tahu caranya. Silakan Bu Haji. Haji jadi imam. Oh, masa dia mau maju? Gak mungkin. Tapi halus. Karena kita tahu kalau dia yang imam, waduh kacau balau nih. Jangan-jangan bukan iya karena budu, wah iya karena stain. Daripada sholat kacau balau, kita yang tahu mana ain, mana alif, mana dal, mana bod, mana sin, mana sod, mana fa, mempak. Kalau orang Betawi bukannya fa tapi pak. Fal ya'budu rabbaha jal bait Betawi. Tapi ada lagi yang alhamdulillah. Ada lagi bukannya azan, adan. Nah orang Tasik biasa itu. Hanya orang Tasik aja. Tapi kalau urusan Quran nggak boleh maju, tapi tetap kedepankan akhlakul karimah.
Maka anak-anakku bersyukurlah kepada Allah hari ini dalam haflah akhirus sana, kemudian wisuda hifdzil Quran atau hifdzul Quran atau tahfidzul Quran. Kalian tetap bersyukur kepada Allah dan jangan lupa tetap jaga Al-Qur'anmu dalam sikapmu, jaga Al-Qur'anmu dalam hatimu, tunjukkan Al-Qur'anmu melalui apa yang kamu kerjakan dan apa yang kamu ucapkan. Untuk orang tua tetaplah semangat. Kalau punya anak lima-limanya jadi hafiz Quran, subhanallah. Tadi Pak Dr. Sugiarto udah kasih menyampaikan, gak apa-apa mau jadi apapun, tapi Al-Quran menjadi pondasi utamanya. Presiden hafal Quran, gubernur hafal Al-Quran, camat hafal Quran, sampai RT hafal Quran. Subhanallah, insya Allah berkah untuk kita semua. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, sekedar tahadduts bin nikmah, sekedar menyampaikan motivasi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan juga kemuliaan Al-Quran. Mohon maaf terutama kepada Ayahanda, mudah-mudahan Bapak Haji sehat dan semuanya yang berkecimpung di pesantren As-Saadiyah ini, insya Allah Allah berikan keberkahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.